Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Akar Raffi Hafiz NPM 18010710117 dan saya sendiri Ita Purnama 18010710118 dan rekan saya Rahmat Adi 18010710119. Game kami akan membahas bab 6 tentang analisis situasi dan analisis SWOT. Mari simak. Analisis situasi dan analisis SWOT. Yang pertama ada analisis internal. Analisis internal ini dilakukan untuk menilai berbagai relevan yang terlibat atau bertanggung jawab dalam proses penawaran barang atau jasa ke pasaran. Contohnya adalah ketika analisis internal menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu merencanakan atau melaksanakan aspek tertentu program pemasaran, maka akan lebih bijaksana untuk menggunakan tenaga ahli dari luar, misalnya biro iklan, konsultan humas, dan lainnya. Nah, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis internal adalah menemukan atau menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan atau merek dari perspektif citra atau image yang dimiliki. Analisis internal juga harus menilai kekuatan dan kelemahan produk yang dipasarkan, keunikan produk dibandingkan dengan produk sejenis lainnya, kemasan, harga, dan sebagainya. Yang kedua ada analisis eksternal. Analisis eksternal ini mempelajari faktor-faktor bagaimana perusahaan menciptakan citra atas produknya, yaitu seperti karakteristik konsumen, segmentasi pasar, pesaing, dan strategi positioning. Nah, salah satu yang penting dalam analisis eksternal adalah pengamatan yang cermat terhadap karakteristik pelanggan dan pola belanja. Proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, perhatian harus diberikan terhadap sikap dan gaya hidup konsumen. Untuk mengetahui hal tersebut, maka diperlukan riset pemasaran. Nah, selanjutnya dengan melakukan analisis SWOT ini, maka organisasi bisa menganalisis situasi diantaranya untuk melihat beberapa aspek, antara lain sumber daya yang dimiliki oleh brand atau perusahaan tersebut. Yang kedua ada evaluasi kegiatan komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan di masa lalu. Apakah kegiatan komunikasi pemasaran tersebut sukses atau tidak? Nah, kemudian bisa menjelaskan kondisi perusahaan atau posisi produk di mata masyarakat atau target market. Nah, siapa yang dapat menjadi pangsa pasar atau target market, berbagai kondisi tren dalam masyarakat, sosial budaya, teknologi, hukum, dan sebagainya yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha. Yang terakhir, bisa melakukan analisis terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh pesaing. Slide selanjutnya akan dibahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah evaluasi terstruktur tentang situasi internal atau kekuatan dan kelemahan, dan situasi eksternal atau peluang dan ancaman yang mendukung maupun bisa merusak brand, atau structure evaluation of internal situation, strength and weakness, and external situation atau opportunities and threats that can help effort and brand. Menurut Tom Duncan, EMC Using Advertising and Promotion to Build Brands 2002. Nah, analisis SWOT ini mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan di perusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh clipping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan.
Nah, analisis SWOT ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada internal faktor. Internal faktor ini ada kekuatan atau strength dan ada kelemahan atau weakness. Sedangkan external faktor itu ada peluang atau opportunities dan ancaman atau threats. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Aka Rafli Hafiz. Saya akan menjelaskan unsur-unsur SWOT. Unsur-unsur SWOT ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan atau strength, yaitu unsur ini menganalisis kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan dilihat dari segi lokasi strategis. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan yang dimiliki perusahaan juga sangat penting untuk diketahui. Untuk mengetahuinya, perusahaan dapat melakukan perbandingan dengan para pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain, tetapi tidak dimiliki perusahaan sendiri. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari dua. Yang pertama, peluang atau opportunities. Pada saat awal membangun sebuah bisnis, perusahaan biasanya membuat unsur peluang terlebih dahulu. Karena pada dasarnya sebuah bisnis dibangun karena adanya peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu ancaman atau threats. Sangat penting untuk melakukan analisis terhadap unsur ancaman, dikarenakan unsur ini menentukan apakah sebuah bisnis dapat bertahan lama atau tidak. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram analisis SWOT. Diagram analisis SWOT ini ada 4. Yang pertama, berbagai peluang, kekuatan internal, berbagai ancaman, kelemahan internal. Kuadran nomor 1 yaitu mendukung strategi kreatif. Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan. Bisnis ini maupun strategi pemasaran Anda memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang kuat dan berpeluang. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ataupun dengan rekomendasi strategi progresif. Selanjutnya yaitu kuadran nomor 2, yaitu mendukung strategi diversifikasi. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan bisnis maupun strategi pemasaran Anda masih memiliki kekuatan dari segi internal. Yang nomor 2 ini, posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi strategi. Yang ketiga yaitu kuadran nomor 3, yaitu mendukung strategi defensif atau negatif positif. Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang lemah namun sangat berpeluang. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih besar atau dengan cara mengubah strategi. Selanjutnya kuadran nomor 4, yaitu mendukung strategi turnaround. Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Artinya kondisi internal perusahaan berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya, perusahaan disarankan untuk menggunakan strategi bertahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Adi. SWOT kualitatif.
Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis pada perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat pencocokan yang digunakan untuk membantu manajer atau pihak pemasaran dalam mengembangkan 4 tipe strategi. 1. Strategi SO. Menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil kesempatan dan keuntungan dari kesempatan eksternal. 2. Strategi ST, Strength dan Threats. Menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 3. Strategi WO, Weakness Opportunity. Bertujuan untuk meningkatkan kelemahan faktor internal dengan mengambil keuntungan pada kesempatan faktor eksternal. 4. Strategi WT, Weakness Threats. Berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha minimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. SWOT kuantitatif. SWOT ini terdiri dari 4 aspek, yaitu strength dan weakness sebagai faktor internal, dan opportunity dan threat sebagai faktor eksternal. Baiklah teman-teman, terima kasih karena telah menyimak materi bab 6 kita. Semoga kalian bisa mengerti apa yang telah kami jelaskan dalam PPT. Terima kasih.